Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Rusdi, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Priadi, Arya Anggara, dan Muhammad Fauzi Malik. Di sini saya akan memaparkan proyek dari mata kuliah Mobile Programming. Sebelum ke proyek, terlebih dahulu kita akan memaparkan latar belakang. Pesatnya teknologi, terutama teknologi komputer, sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Bagi yang mengikuti perkembangannya, ia tidak akan dipandang sebelah mata. Sebaliknya, bagi yang tidak mengikuti perkembangannya, bersiaplah untuk mundur secara sukarela dari panggung kompetisi. Ibarat wabah, teknologi komputer sudah menyusupi hampir semua bidang kehidupan manusia. Dari pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah desa. Perusahaan-perusahaan supermarket, minimarket, SMA, SMP, bahkan hampir semuanya mengenal komputer. Saat ini, yang mempunyai lingkungan semakin luas dan banyak diminati. Juga dapat digunakan untuk menghasilkan uang dalam dunia pemrograman komputer. Landasan teori. Mobile programming adalah suatu proses pembuatan aplikasi yang diperuntukkan bagi perangkat mobile di sistem operasi Android maupun iOS yang bersifat daring maupun luring. Mobile programming juga dapat diartikan sebagai teknik pemrograman yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi di perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet PC. Pengembangan aplikasi mobile disebut dengan mobile programmer. Sedangkan untuk pengujian aplikasi mobile dapat menggunakan handphone ataupun emulator. Salah satu yang terkenal dalam pengujian aplikasi mobile adalah Google Android Emulator. Adapun aplikasi pendukung untuk membuat aplikasi mobile programming antara lain Android Studio, Flutter, JDK, Git. Pembahasan. Penjelasan Fantastic Four Koi Tournament. Aplikasi Fantastic Four Koi Tournament adalah sebuah aplikasi pendaftaran kontes ikan koi yang memudahkan dalam proses penerimaan atau pendaftaran peserta. Di dalam aplikasi tersebut diantaranya terdapat nama peserta, jenis ikan, nama ikan, dan harga. ERD adalah Entity Relationship Diagram. Adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ERD berisi simbol dan konektor berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting. Entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas ini. Berikut adalah ERD dari aplikasi Fantastic Four Koi Tournament. Peserta. Nah, peserta memiliki atribut antara lain nama peserta, jenis ikan, nama ikan, dan harga. Di sini ada update ya. Update terdiri dari pendaftaran peserta, juga melihat peserta yang terdaftar. Lalu ini terhubung ke user. LRS Logical Record Structure memiliki struktur record
yang direlasikan untuk mempermudah logika dari suatu program yang kita buat. Nah, ini adalah contoh LLS-nya ya. Di sini ada peserta dan user. Nah, di dalam peserta memiliki atribut yaitu harga dengan tipe data integer, jenis ikan dengan tipe data char, nama ikan yang tipe data char, nama peserta juga tipe datanya char. Lalu pada user memiliki atribut yaitu nama user dengan tipe data char. Use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antar user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Nah, di sini ada user. Hiji. Oh, emang hiji. Di sini ada aktor ya, yaitu aktornya user. Nah, yang dapat dilakukan oleh user ada dua, yaitu mendaftarkan peserta atau mendaftar sebagai peserta. Dua, melihat peserta yang telah terdaftar. Activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas. Yang diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, bisa lihat di sini adalah activity diagramnya ya. Pertama, user memulai. User akan mengklik aplikasi Fantastic Four Koi Turnamen. User akan mendaftar sebagai peserta. Nah, pilih data peserta yang ingin dilihat. Nah, setelah memilih, maka akan tampil detail dari peserta. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anggara, kelas 194A28 dari kelompok 3. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya, Said Muhammad Rusdi. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari activity, yaitu activity peserta form, di mana di sini terdapat dua aktivitas, yaitu user dan sistem. Ketika user membuka aplikasi Fantastic Four lalu mengklik aplikasi Fantastic Four Koi Turnamen, maka sistem akan menampilkan tampil daftar peserta. Lalu user akan mengklik tanda tambah di pojok kanan atas, maka sistem akan menampilkan tampilan form peserta. Lalu user akan diminta memasukkan data peserta. Ya, selanjutnya selesai. Lalu saya akan menjelaskan activity detail peserta, di mana di sini terdapat dua aktivitas, yaitu user dan sistem. Ketika user mengklik aplikasi Fantastic Four Koi Turnamen, maka sistem akan menampilkan tampilan daftar peserta. Lalu user akan mengklik tambah tanda plus pada pojok kanan atas, lalu sistem akan menampilkan tampilan form peserta. Lalu user akan diminta untuk memasukkan data peserta. Lalu sistem akan menampilkan tampilan detail peserta. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan shortcode di Visual Studio. Project ini kami ambil dari modul Mobile Programming pertemuan 2 dan 3 sampai pertemuan 4. Di mana project ini kami beri nama Fantastic Four Koi Turnamen.
Di dalam Fantastic Four Koi turnamen terdapat folder lib, di mana di sini kami membuat lagi folder UI di dalam folder lib. Lalu di dalam folder UI terdapat tiga file, yaitu peserta detail dart, peserta form dart, dan peserta fake dart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arya Anggara atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dery Priadi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari file main.dat. File main.dat sendiri adalah untuk memanggil file peserta form.dat dan file peserta page.dat. Untuk selanjutnya, file peserta form.dat adalah untuk menampilkan form peserta yang kosong ya. Nah, untuk file peserta.page.dat akan menampilkan variabel nama peserta, jenis ikan, nama ikan, dan harga dari ikan itu sendiri. Untuk peserta detail.dat akan menampilkan tampilan awal dari proyek kami yang sudah di-run. Untuk mendemonstrasikannya, di sini kita klik run di main.dat. Nah, di sini sudah ada tampilan data peserta yang terdiri dari nama peserta dan jenis dari koinnya. Untuk memperlihatkan dari kodenya, kita bagi dua tampilan layar di PC ini. Nah, ini tampilan dari setelah di run. Oke, saya klik di sini. Untuk detail pesertanya yang sebelah sini adalah yang di sini ya, Ujang. Untuk yang sebelumnya, penyemanggilannya di sini di sebelah sini ya. Kita tambah. Nah, ini untuk tampilan untuk menambah form peserta. Di sini kita tambah misalkan jenis ikannya kohaku, nama ikannya misalkan kenji. Untuk harga pendaftarannya di sini 30.000. Kita klik simpan. Nah, sama di seperti ini. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya Muhammad Rusdi, Arya Anggara, Dery Priadi, yang telah menjelaskan semua proyek tentang Fantastic Four Koi turnamen. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Malik. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari semua rekan-rekan saya yang telah menjelaskan proyek mobile programming. Maka dari kesimpulan ini, bahwa aplikasi Fantastic Four Koi turnamen adalah untuk pendaftaran penerimaan peserta turnamen, tetapi untuk aplikasi ini belum sepenuhnya menjadi aplikasi. Bisa dibilang banyak kekurangan dan banyak kendala dari segi pengetahuan maupun segi kebutuhan fasilitas yang sedikit kurang. Apabila teman-teman ingin lebih dikembangkan lagi, boleh. Untuk itu, saya banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah mobile programming dan rekan-rekan saya yang sudah membantu membuat proyek atau aplikasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.